Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Biokimia 1 yang beranggotakan saya sendiri Fajar Antida dengan ujung NIM 027. Saya Nesya Nursabila dengan ujung NIM 033. Saya Nabila Dawia dengan ujung NIM 043. Saya Umu Sirana Papati dengan ujung NIM 03. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang isolasi kasein pada susu. Tujuan percobaan, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Materi singkat, susu merupakan salah satu sumber protein yang sangat berkualitas dan memiliki peran penting dalam pola makan manusia sehari-hari. Kandungan protein dalam susu sapi berkisar sekitar 3,5% yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu protein tidak larut yang dikenal sebagai kasein dan protein terlarut disebut sebagai protein whey. Kasein menyumbang sekitar 80% dari total protein dalam susu dan terdiri dari beberapa tipe seperti alpha S1, alpha S2, beta, kappa, dan gamma. Sementara protein whey menyumbang sekitar 20% yang terdiri dari alpha lactalbumin dan beta lactoglobulin oleh Prasetyo 2020. Protein dalam susu sangat mudah dicerna oleh sistem pencernaan dan mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, dan berbagai fungsi biologis penting lainnya. Adapun alat dan bahan sebagai berikut. Selanjutnya prosedur percobaan. Yang pertama ada panaskan 10 ml sampel susu hingga hampir mendidih. Yang kedua, tambahkan asam asetat 10% tetes demi tetes sampai terjadi pengumpalan. Yang ketiga, saring menggunakan kain katun. Dan yang keempat, untuk menghasilkan lemak yang melekat, tambahkan alkohol. Dan yang kelima, keringkan dengan meremas lalu timbang. Keenam, ambil sebagian endapan kasein yang sudah kering, masukkan ke tabung reaksi. Dan yang ketujuh, tambahkan beberapa tetes reagen Milon dan dipanaskan di atas bunsen. Praktikum ini bertujuan untuk mengisolasi kasein dari sampel susu menggunakan metode pengasaman. Sampel susu yang digunakan adalah susu cair ultramik dan susu bubuk Prism Plaque. Proses isolasi dilakukan dengan penambahan asam asetat 10% dan etanol. Pertama, sebanyak 10 ml sampel susu cair ultramik dipanaskan menggunakan pembakar bunsen hingga hampir mendidih. Tidak boleh sampai mendidih. Pemanasan ini berfungsi untuk mengubah stabilitas protein, khususnya kasein, sehingga protein menjadi lebih mudah mengendap saat ditambahkan asam setelah pemanasan. Asam asetat ditambahkan tetes demi tetes hingga terbentuk pengumpalan. Pengendapan ini terjadi akibat proses koagulasi dan denaturasi protein. Denaturasi adalah perubahan struktur protein dari bentuk yang alami, terlipat flooding menjadi pembentuk terbuka atau unfolding akibat pengaruh panas dan penambahan asam. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi struktur fisik protein, tetapi juga mengubah sifat kimianya, sehingga kasein mudah mengendap. Penambahan ion H dari asam asetat menetralkan muatan negatif pada protein dan menurunkan pH mendekati titik isoelektrik kasein, yaitu antara pH 4,6 sampai 5,0. Pada kondisi ini, muatan protein saling menetralkan sehingga terjadi pengumpalan dan terbentuk endapan putih berupa kasein. Endapan ini kemudian disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan filtrat dan endapan protein. Setelah penyaringan, endapan kasein dicuci menggunakan etanol untuk menghilangkan lemak dan senyawa pengotor lainnya, sehingga diperoleh kasein yang murni. Etanol juga mempermudah pengeringan karena sifatnya yang mudah menguap. Endapan dikeringkan dan ditimbang. Pada percobaan ini, berat endapan setelah penyaringan untuk susu cair ultramik adalah 1,48 gram dan susu bubuk Prism Plaque berat endapan setelah penyaringan adalah 0,9 gram. Persentase rendemen kasein dihitung dari masa akhir dibandingkan dengan volume awal dan didapat 24,6% untuk susu cair ultramik dan 22,5% untuk susu bubuk Prism Plaque. Selanjutnya, dilakukan uji Milon terhadap endapan kasein dari kedua sampel. Uji Milon dilakukan dengan menambahkan reagen Milon pada endapan protein. Pada kedua susu, hasil menunjukkan endapan berubah menjadi merah bata yang menunjukkan uji Milon positif. Hal ini mengonfirmasi keberadaan protein aromatik dan kasein, khususnya asam amino tirosin dan triptofan pada kedua sampel susu. Hasil praktikum menunjukkan bahwa pengasaman dengan asam asetat berhasil mengisolasi kasein dari susu, sedangkan pencucian dengan etanol membantu memperoleh kasein murni. Kesimpulan, yang pertama,
Sampel susu dipanaskan menggunakan pembakaran bunsen. Pemanasan ini berfungsi untuk mengubah stabilitas kasein sehingga protein menjadi lebih mudah menguap. 2. Setelah pemanasan ditambahkan asam asetat pada susu untuk memicu penggumpalan dan terbentuknya endapan. Proses ini terjadi akibat koagulasi dan denaturasi protein. Ketiga, etanol ditambahkan ke endapan kasein untuk menghilangkan zat pengotor sehingga diperoleh kasein yang lebih murni dan bersih. Keempat, berat akhir kasein setelah penyaringan sebesar 1,48 gram untuk susu cair Ultramilk dan 0,9 gram untuk susu Fashion Flag. 5. Persentase rendemen kasein dihitung dari berat akhir dibandingkan dengan massa sampel awal, yaitu 24,6% untuk susu cair Ultramilk dan 22,5% untuk susu bubuk Fashion Flag. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.